Gu Xianglin tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengikutinya keluar. Jika kekuatan itu benar-benar sekuat yang ayah katakan, lalu apa salahnya memberinya salah satu formula pil? Lagi pula, dia memiliki dua di tangannya sekarang. Mereka akhirnya tiba di ruang rahasia yang misterius. Itu diterangi oleh cahaya lilin. Kedua dinding samping dilapisi dengan kandil, masing-masing dimahkotai oleh nyala api yang berkelap-kelip. Fluktuasi mereka tercermin dalam bayang-bayang yang melintasi ruang, dan karena itu, pencahayaan ruangan berada dalam keadaan silih berganti, antara gelap dan terang. Tuan kedua Gu memandang penatua yang berdiri di depannya dengan ekspresi hormat dan rendah hati. Wajah penatua itu kabur, seolah-olah dia tersembunyi dalam kabut hitam. Paling tidak, mereka tahu dia mengenakan jubah abu-abu, tetapi apapun tentang wajahnya tidak jelas. Tidak peduli seberapa saksama Gu Xianglin mengamatinya, dia hanya tidak bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang wajah pria itu. Sepertinya tetua itu merasakan tatapannya yang terukur, karena aura yang kuat meledak ke arah Gu Xianglin, dengan mudah menekannya. Gu Xianglin gemetar ketakutan, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke bawah, dan tidak berani melihat lagi. Namun, hanya dari satu pandangan kabur itu, Gu Xianglin dapat mengetahui bahwa orang ini sangat kuat, luar biasa kuat. Tidak heran ayah mengatakan sesuatu seperti itu. Jika dia bisa menerima bimbingan orang ini, bahkan membuat sekte sendiri tidak akan menjadi masalah, apalagi menjadi tuan muda dari fraksi angin dingin. Kenapa kamu memanggilku ke sini hari ini, bocah? Suara penatua sangat rendah, namun memiliki aura keagungan yang tak terbantahkan. Atau lebih tepatnya, apakah kamu sudah menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu? Tuan kedua Gu tersenyum malu-malu. Tuanku, kali ini aku membawa sesuatu yang baik untuk ditawarkan kepadamu. Oh, penatua mengirim tatapan ragu pada tuan kedua Gu. Kemudian dia berkata, kamu harus tahu bahwa aku tidak tertarik pada barang biasa. Jika apa yang kamu bawa tidak menarik minatku, maka kamu tahu apa konsekuensinya. Tuan kedua Gu tanpa sadar berkeringat dingin. Dia menggertakkan gigi dan berkata, Tuanku, barang yang aku bawa untukmu hari ini pasti akan sangat menarik bagimu, karena itu adalah formula pil yang anakku curi dari tangan orang lain dengan susah payah. Formula pil. Kedua kata ini seperti petir yang dikirim langsung ke telinga orang yang lebih tua. Meskipun tuan kedua Gu tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas, dia bisa merasakan udara di sekitar mereka berubah menjadi serius. Setelah waktu yang lama, suara dalam penatua itu terdengar lagi. Kamu serius? Sangat serius. Tuan kedua Gu menyeka keringat dingin yang menumpuk di dahinya dan menatap putranya. Satu-satunya suara di ruangan itu adalah napas berat sesepuh saat Gu Xianglin mengambil isyarat dan perlahan berjalan ke depan. Tuanku, ini adalah formula pil yang aku peroleh. Wajah Gu Xianglin tidak lagi menunjukkan arogansi seperti biasanya. Dia dengan hormat memberikan formula pil kepada penatua yang menerimanya dengan tangan gemetar. Jelas bahwa dia mengalami kesulitan untuk tetap tenang.
Rasanya seperti keabadian telah berlalu sebelum tetua perlahan berbicara. Ini adalah formula pil, ini benar-benar formula pil, aura kuno ini tidak bisa dipalsukan. Aku tidak berpikir formula pil akan muncul lagi, bahkan dalam 100 juta tahun. Bocah, kamu melakukannya dengan baik. Saat ini, bahkan jika Gu Xianglin tidak bisa melihat ekspresi pria berbaju abu-abu, dia bisa memvisualisasikan kegembiraan yang akan terlihat di wajahnya. Bahkan para ahli terkuat pun akan mengungkapkan sifat asli mereka di hadapan formula pil. Mereka bahkan akan bertarung sampai mati untuk mereka. Tuanku, hanya seorang ahli sepertimu yang cocok untuk menggunakan harta tak ternilai semacam ini. Kata tuan kedua Gu, tersenyum dimaksudkan untuk menyanjung. Namun, bisakah kamu memberiku pil ketika kamu berhasil memperbaiki beberapa? Aku juga ingin hidup selama 10 tahun lagi. Pria berjubah abu-abu itu mengangguk, dan dengan pikirannya tertuju ke tempat yang jauh. Aku bisa menjanjikan itu padamu, namun, seni memurnikan pil telah hilang selama bertahun-tahun. Jika aku ingin berhasil memperbaikinya, aku perlu setidaknya 10 tahun untuk mempelajari formula pil. Selanjutnya, bukankah kamu seharusnya mengeluarkan formula pil lain yang kamu miliki? Ketika dia selesai berbicara, tatapannya mendarat di Gu Xianglin. Tubuh Gu Xianglin tiba-tiba bergetar, matanya penuh ketakutan. Dia berniat memberikan formula pil lainnya kepada ayah angkatnya, bahkan dia sudah berjanji padanya. Jika dia membawanya keluar sekarang dan memberikannya kepada yang lebih tua ini, maka ketika dia muncul dengan tangan kosong untuk bertemu dengan ayah angkatnya, Gu Xianglin pasti akan disalahkan. Mengapa? Apakah aku tidak cocok untuk memiliki formula pil lainnya? Penatua berjubah abu-abu memandang Gu Xianglin dengan acuh tak acuh. Nada suaranya turun saat dia melantunkan. Sepertinya ketulusan keluarga Gumu hanya sejauh ini. Tuanku, aku bisa bersumpah sekarang, dan membuktikan kepada surga bahwa aku benar-benar mengabdi padamu. Tuan kedua Gu buru-buru menatap Gu Xianglin lagi. Cepat! Berikan tuan kita formula untuk pil peremajaan kecantikan. Tapi, hati Gu Xianglin bergetar. Aku berjanji kepada ayah angkatku bahwa aku akan memberinya formula pil. Jika aku memberikan keduanya, bagaimana aku akan mempertanggungjawabkannya di hadapan ayah angkatku? Dengan temperamen ayah angkatnya, dia pasti akan meledak karena marah. Ketika itu terjadi, jika ahli hebat ini tidak mau membimbingnya, maka harapan terakhirnya akan hilang. Penatua mendengus dan suhu ruangan anjlok. Gu Qing, kamu mengatakan bahwa putramu menggunakan upaya luar biasa untuk mendapatkan formula pil itu demi aku. Tapi aku mengerti bahwa bukan itu masalahnya. Apa yang harus kamu katakan untuk itu? Gu Qing adalah nama tuan kedua Gu. Setelah mendengar kata-kata tetua, tuan kedua Gu gemetar di tempatnya berdiri. Jantungnya berdebar kencang di dalam tulang rusuknya, bukti betapa takutnya dia bahwa orang di depannya, dalam keadaan tidak bahagia, akan langsung memusnahkannya. Tuanku, kamu harus percaya padaku, aku hanya setia padamu, sampai kematianku.
kamu adalah satu-satunya orang yang aku akan setia. Tidak ada orang lain yang pantas mendapatkan kesetiaanku." Takut tetua tidak akan mempercayai kata-katanya, tuan kedua Gu berjalan ke arah Gu Xianglin. Tatapannya mengeras, dengan nada mengancam. Dia berkata, "Nak, aku ayahmu, kamu harus mendengarkanku dalam segala hal, bahkan jika kamu telah diklaim oleh tuan faksi-faksi angin dingin sebagai anak angkat. Kamu masih anak kandungku dan aku masih ayah kandungmu. Aku memerintahkanmu untuk menyerahkan formula pil segera. Tuan ini sangat kuat, bahkan beberapa ratus faksi angin dingin tidak akan cukup untuk menandingi kekuatannya. Selama kamu patuh, akan ada hadiah untukmu." Pada saat itu, tatapan Gu Xianglin menjadi berat dan dia mengepalkan tinjunya. Sejujurnya, dia benar-benar ingin mendapatkan kebaikan dari ahli ini, namun, dia selalu konservatif dalam tindakannya dan tidak akan pernah mundur ke sudut. Jika dia menyerahkan formula pil sekarang, maka dia akan sangat menyinggung ayah angkatnya. Gu Xianglin saat ini menyesali keputusannya. Dia menyesal telah buru-buru melaporkan kabar baik tentang formula itu kepada ayah angkatnya. Jika ayah angkatnya tidak tahu bahwa dia telah memperoleh formula pil, maka dia tidak akan berada dalam kekacauan ini sekarang. Namun, dia juga mengerti bahwa dia hanyalah semut bagi ahli di hadapannya. Jika ahli ingin membunuhnya, maka dia bisa melakukannya. Jika Gu Xianglin menolak untuk menyerahkan formula pil, maka dia mungkin bahkan tidak akan bisa keluar dari ruang rahasia ini. Gu Xianglin menarik napas dalam-dalam dan perlahan meraih kerahnya. Di bawah tatapan waspada dari Penatua, dia mengeluarkan formula pil kuno itu. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan konflik, tetapi pada akhirnya, dia masih menyerahkan formula pil kepada tetua berjubah abu-abu. Pada saat formula pil bertukar tangan, tubuhnya terasa diambang kehancuran. Gu Xianglin bersandar ke dinding di belakangnya, lututnya lemah, dan perlahan menutup matanya. Dia tidak ingin melihat formula pil yang telah meninggalkan tangannya. Bagus. Tetua berjubah abu-abu menyimpan formula pil di dalam kerahnya dan mengangguk puas. Melihat saat kamu menyerahkan formula pil pada akhirnya, aku akan memaafkan kesalahanmu sebelumnya dalam menyembunyikannya. Karena kontribusimu sama dengan kesalahanmu, aku tidak akan menghukummu lagi. Kontribusi sama dengan kesalahan? Apa yang dia maksud? Mata Gu Xianglin melebar saat dia menatap Penatua, tertegun. Kontribusiku sama dengan kesalahanku? Kesalahan apa yang telah aku lakukan? Kontribusiku dibatalkan pada akhirnya. Bagaimana dengan imbalannya? Di mana hadiah yang kamu janjikan setelah aku menyerahkan formula pil? Hadiah? Penatua berjubah abu-abu itu mencibir. Kamu punya 2 formula tetapi hanya memberiku 1? Kamu masih berpikir untuk mendapatkan hadiah? Aku sudah membiarkanmu pergi dengan hidupmu utuh karena pertimbangan untuk 2 formula pil. Gu Qing, apakah ini caramu membesarkan putramu? Dia benar-benar menuntut imbalan dariku. Tuan kedua Gu sangat takut sehingga dia berlutut. Sambil gemetar, dia berkata, "Tuanku, ada yang salah dengan pikiran anakku. Tolong jangan repot-repot dengan dia tidak bermaksud begitu. Kami dimaksudkan untuk melayanimu tuanku, jadi wajar saja jika kami memberimu 2 formula itu.
kami tidak akan meminta imbalan apapun." Penatua berjubah abu-abu, dingin di wajahnya, mengejek dan berkata, "Aku akan kembali untuk mempelajari formula ini. Jangan hubungi aku jika tidak ada yang perlu dilaporkan. Juga, jangan lupa misi yang aku berikan padamu saat itu." Tubuh Tuan Kedua Gu bergetar, dia ingin berbicara, tetapi sosok sesepuh itu perlahan memudar dan menghilang tepat di depan matanya sendiri. Dari awal hingga akhir, Gu Xianglin menatap lurus ke arah Tuan Kedua Gu. Kekecewaan dan rasa sakit yang mendalam terlihat dengan sendirinya. "Bukankah kamu memberitahuku bahwa dia akan memberi kita hadiah tanpa akhir jika kita memberinya formula pil? Jadi mengapa aku tidak punya apa-apa setelah aku memberinya apa yang dia inginkan?" Mendengar ini, Tuan Kedua Gu tidak senang dan berkata, "Jika kamu tidak mencoba menyembunyikan formula terakhir, kita tidak akan berakhir dengan apa-apa. Pakar ini rentan terhadap temperamen buruk. Jika sesuatu tidak menyenangkan dia akan benar-benar mengingkari janji sebelumnya. Bukankah kamu yang merusak segalanya?" Saat itu, dia telah membantu orang ini mengeksekusi pembunuhan Gu Tian. Namun, karena mereka belum menemukan tubuh Gu Tian, ia telah mengingkari janji saat itu. Jadi, jika Gu Xianglin tidak menyembunyikan formula terakhir, ini tidak akan terjadi. Itu semua salahnya. Takdir pasti tertawa karena dengan waktu yang tepat, suara serius terdengar dari token komunikasi di tangan Gu Xianglin. "Liner, kurasa tidak aman untuk meninggalkan formula pil bersamamu sendirian, jadi aku akan mengirim beberapa ahli untuk mengantarmu kembali." "Halo, Liner, bisakah kamu mendengarku, Liner?" Suara pria itu terus memanggil, tetapi Gu Xianglin tidak menjawab. Dia mencengkeram token di tangannya, senyum pahit tergantung di sudut bibirnya. Kali ini, dia benar-benar menembak kakinya sendiri. Tidak hanya dia kehilangan 2 formula pil, tetapi sekarang tidak dapat dihindari bahwa dia pada akhirnya akan kehilangan kepercayaan ayah angkatnya padanya. Ini semua salah Guru Woyun. Itu benar, itu semua salah wanita itu. Jika dia tidak memberikan formula pil kepadanya, ini tidak akan terjadi. Jadi ini semua salahnya. Tuan muda, sesuatu yang buruk terjadi." Saat dia melangkah keluar dari ruang rahasia, mereka mendengar suara cemas memanggil. Setelah itu, salah satu murid berlari masuk, terengah-engah ketika dia berkata, "Tuan muda, berita telah menyebar ke seluruh daratan, bahwa Tuan muda memiliki 2 formula pil di tangan. Pakar yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke sini sekarang." Pikiran Gu Xianglin tiba-tiba jatuh, keringat dingin menetes di pelipisnya. Dia merasa pusing dan lemah, hampir ambruk berantakan di lantai. "Aku sudah selesai. Kali ini, aku benar-benar selesai." Siapa yang menyebarkan berita itu? Guru Woyun? Tiba-tiba Gu Xianglin memikirkan wajah cantik itu, dan kebencian memenuhi dirinya. Siapa lagi yang bisa menyebarkan berita begitu cepat selain dari Balai 100 Ramuan? Tidak heran dia menyerahkan formula pil dengan sangat patuh. Dia telah merencanakan untuk menipunya selama ini. Bagus, sangat bagus.
Guru Oyun, kaulah yang memaksaku terlibat dalam kekacauan ini. Aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup. Wei Yi, tidakkah menurutmu ada cukup banyak ahli di negara Azure Dragon akhir-akhir ini? Di jalanan, Guru Oyun melihat para ahli yang bersembunyi di antara kerumunan. Dia tersenyum melihat pemandangan itu, mengangkat satu alisnya saat dia berbalik ke Wei Yi. Wei Yi menutup mulutnya saat dia tertawa, matanya yang menawan menyipit saat dia berkata, "Bukankah ini karena keluarga Gu Xianglin mengambil formula pil dari tanganmu beberapa waktu sebelumnya?" Seseorang menyebarkan berita, begitu banyak ahli datang untuk menargetkan keluarga Gu. Kamu bisa membayangkan kekacauan yang akan mereka alami mulai sekarang. Wei Yi benar, sejak seseorang dengan sengaja menyebarkan berita, ada banyak orang yang menyerang rumah tangga Gu di tengah malam untuk mencoba mencuri formula. Seluruh keluarga Gu tidak bisa beristirahat dengan tenang. Pak Tua Gu mencoba mengumumkan bahwa formula pil telah dicuri, tetapi tidak ada yang percaya karena tidak ada saksi. Dengan demikian, aliran orang yang terpikat oleh formula pil tidak ada habisnya. Tentu saja, dalam periode ini, Balai 100 Ramuan masih menjual pil seperti biasa, namun tidak ada yang mengarahkan pandangan mereka ke Balai 100 Ramuan. Semua orang berasumsi bahwa yang membantu Balai 100 Ramuan untuk memperbaiki pil adalah dokter hantu yang legendaris, dan tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Sebagai perbandingan, keluarga Gu adalah target yang lebih mudah. Baru sekarang Gu Xianglin akhirnya menyadari betapa bodohnya dia mengambil formula. Dia mengira tidak ada saksi hari itu yang akan berbicara tentang apa yang terjadi karena takut akan pembalasan dari faksi angin dingin. Tetapi itu benar-benar telah menyebar sampai semua orang tahu apa yang telah terjadi. Suasana hati terganggu saat suara arogan masuk dari pintu masuk Balai 100 Ramuan, menyelinap tepat ke telinga Guru Oyun. Dari mana pengemis kecil ini berasal? Bersiaplah sekarang, jangan menghalangi jalan putra mahkota kami. Putra mahkota, Leng Yanfeng. Alis Guru Oyun berkerut dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Seorang penjaga kekaisaran menendang seorang pengemis yang tertutup tanah. Dia menghunus pedangnya sebelum orang-orang berkumpul di depan Balai 100 Ramuan dan dengan dingin berkata, "Putra mahkota kami ada di sini, setiap pengamat harus pergi sekarang juga." Dengan satu perintah, para penonton yang tidak mampu menyinggung keluarga kekaisaran bergegas pergi. Hanya pengemis yang telah ditendang yang tersisa. Dia bergegas lagi, wajah kecil yang kotor tiba-tiba galak ketika dia berkata, "Aku ingin bertemu dengan dokter hantu." Penjaga itu mendengus dan mengarahkan pedangnya ke pengemis itu. Dia menyatakan, "Dokter hantu hanya akan bertemu yang mulia hari ini. Orang lain harus pergi sekarang atau menghadapi pedangku." Leng Yanfeng tidak mengatakan apa-apa sejak awal. Dia memberikan persetujuan diam-diam atas tindakan pengawalnya. Pengemis kecil itu menggigit bibirnya dan dengan keras kepala berkata, "Aku ingin bertemu dengan dokter hantu, dia satu-satunya yang bisa membantuku." "Anak nakal, tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan?"
Penjaga itu melangkah maju dan mengambil kerah pengemis itu. Penghinaannya terhadap pengemis itu terlihat jelas saat dia berkata, "Dengan putra mahkota kami di sini, apakah menurutmu dokter hantu akan repot dengan pengemis kecil sepertimu? Biaya dokter hantu selalu selangit. Apakah kamu memiliki cukup emas untuk bertemu dengannya? Mengapa kamu tidak melihat dirimu terlebih dahulu? Pergilah." Penjaga itu menggunakan sedikit kekuatan dan melempar pengemis kecil itu, namun, pengemis kecil itu tidak pernah merasakan dampak dari tanah yang keras. Sebaliknya, dia jatuh ke dada yang lembut, dan aroma manis dan elegan memenuhi hidungnya, membebaskannya dari kekhawatirannya. Suara gadis itu datar, namun penuh ejekan saat dia berkata, "Sungguh otoritas yang menakjubkan dari putra mahkota, namun, bukankah kamu menggunakan otoritasmu di tempat yang salah? Ini adalah wilayah Balai 100 Ramuan. Selanjutnya, kapan dokter hantu pernah setuju untuk bertemu denganmu?" Suara ini agak akrab bagi Leng Yanfeng. Itu persis sama seperti 3 tahun lalu. Setelah pengakuan itu sepenuhnya menetap di benaknya, dia sedikit mengangkat kepalanya, dan sambil mempertahankan kepribadian putra mahkota yang menyendiri, dia menatap melewati kerumunan untuk memilih satu wajah secara khusus. Dalam waktu 3 tahun, gadis itu telah kehilangan penampilan lembut seorang anak dan berubah menjadi kecantikan yang anggun. Selain itu, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa wanita yang dia anggap sebagai pelayan saat itu sebenarnya adalah dokter hantu yang menakutkan, dan mantan yang tidak berguna itu benar-benar berubah menjadi guru dokter hantu. Leng Yanfeng memiliki pandangan yang rumit di matanya saat dia berkata, "Guru Woyun, aku tidak berpikir bahwa kamu akan terhubung dengan dokter hantu. Ada banyak hal yang tidak pernah kamu pikirkan." Guru Woyun mencibir, "Namun yang mulia, jika kamu mencari dokter hantu untuk menyembuhkan penyakitmu, maaf, bahkan jika dokter hantu bisa melakukannya, dia tidak akan membantumu." Mata Leng Yanfeng menjadi gelap, dengan ekspresi yang tidak terbaca, dia bertanya, "Jika kamu bahkan belum melihatnya, bagaimana kamu tahu bahwa itu tidak dapat disembuhkan?" Seseorang tertawa. Wei Yi melangkah keluar. Satu alisnya melengkung saat dia memanggilnya. "Yang mulia, aku seorang gadis yang murni dan polos, namun kamu mencoba membuatku merawat alatmu. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu datang untuk meminta bantuanku 3 tahun lalu, aku mungkin bisa mengobatinya. Namun, sekarang setelah 3 tahun berlalu, bahkan dewa pengobatan tidak akan bisa menyembuhkanmu. Yang terpenting, dia tidak pernah berniat untuk merawatnya." Wei Yi cemberut. Dia masih belum lupa bagaimana orang ini terus mengganggu tuannya karena keinginan egoisnya sendiri. Jika dia menyembuhkannya, bukankah itu akan menyebabkan masalah bagi tuan? Mustahil. Dia benar-benar tidak akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. "Kamu benar-benar tidak akan mengobatiku?" Mata Leng Yanfeng menjadi dingin dan dia berjalan beberapa langkah lebih dekat ke Wei Yi. Udara yang dia hembuskan sangat dingin saat dia berbicara. "Dokter hantu, lupakan bahwa aku adalah putra mahkota suatu negara. Aku adalah murid dalam dari sekte pemurnian senjata.
sekarang, apakah kamu bersedia mengobati penyakitku atau tidak? Tidak. Wei Yi mengangkat dagunya dan mencibir saat dia melihat ke arah Leng Yanfeng. Apakah ada orang di daratan ini yang tidak tahu bahwa dokter hantu memiliki temperamen yang aneh? Dia tidak akan pernah merawat siapapun yang tidak dia inginkan, bahkan jika Kaisar Surgawi sendiri yang memintanya. Tapi Kaisar Surgawi apa yang ada di sana? Dia hanyalah murid dalam dari sekte pemurnian senjata di penghujung hari. Sangat bagus. Leng Yanfeng menarik napas dalam-dalam dan nada suaranya berubah lebih dingin. Aku harap kamu tidak menyesali ini. Ayo pergi. Ketika dia selesai mengatakan bagiannya, Leng Yanfeng berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Namun, bagian depannya yang tenang dibantah oleh dua kepalan tangan yang terkepal erat di sisi tubuhnya. Musim dingin glasial mulai terbentuk di kedalaman matanya. Setelah mereka pergi, Gu Ruoyun menatap pengemis kecil di depannya. Dia agak muda dan tampak berusia sekitar 10 tahun atau lebih. Pakaiannya kompang-camping, wajahnya tertutup lapisan tanah, dan tubuhnya kurus kering. Seolah-olah angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Namun, matanya yang besar dan cerah itu membawa sifat keras kepala, dan karisma itulah yang menonjolkan aura tajam dan mendominasi yang dimiliki oleh raja. Sulit membayangkan ekspresi seperti ini datang dari seorang anak berusia 10 tahun. Kamu adalah dokter hantu? Mata pengemis kecil itu menatap lurus ke arah Wei Yi tanpa emosi apapun. Mereka bahkan tidak membawa kegembiraan normal yang dimiliki kebanyakan orang ketika melihat dokter hantu. Dia menatapnya dengan perhatian tenang dan berkata, Aku mendengar bahwa dokter hantu muncul di Balai 100 Ramuan Negara Azure Dragon, jadi aku bergegas ke sini. Aku tidak berpikir bahwa aku akan benar-benar dapat bertemu dengan Anda. Ada harapan untukku sekarang. Wei Yi mengangkat alisnya, dan hendak menolak permohonan bantuan pengemis kecil itu. Namun, saat dia hendak berbicara, Gu Ruoyun selangkah lebih maju darinya. Ada senyum dalam suaranya ketika dia berbicara selanjutnya. Wei Yi, anak ini agak menarik, bukankah begitu?